hati itu bukan episode yang harus kita ulangi lagi. Jelas siapa yang mau. Kenapa sih? Ketika jatuh cinta, yang namanya logika dan perasaan itu nggak pernah sejalan. Yang kedua, kenapa sih orang susah banget lepas dari yang namanya hubungan toksik? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, gue melakukan pendekatan yang sedikit saintifik. Ya, sedikit saja. Kenapa? Karena yang gue bahas itu adalah mengenai hormon, pikiran, dan otak kita. Ini sebuah kompleksitas yang sangat luar biasa ya. Jadi ya gue pikir sebenarnya gue nggak perlu membahas ini terlalu dalam. Yang penting teman-teman tuh dapat benang merahnya gitu ya, di mana. Jadi pembahasan kita gak jauh dari yang namanya dopamin, serotonin, aforesin, oksitoksin, VTA, prefrontal cortex, insular cortex, dan lain-lain. Nah, ketika lo jatuh cinta, ketika lo memulai hubungan yang baru, maka lo akan merasakan perasaan yang nyaman luar biasa. Euforia, kebahagiaan, dan perasaan impulsif. Nah, di mana semua perasaan itu muncul? Munculnya dari bagian otak yang bernama VTI. Ketika lo jatuh cinta, kinerja VTI lo ini akan meningkat, dan dia akan memproduksi hormon yang cukup terkenal, Pak, yaitu namanya dopamin. Yang dimana efek dari dopamin itu menimbulkan kenyamanan, kebahagiaan, euforia, dan impulsif yang seperti gue bilang tadi. Nah, selain jatuh cinta, banyak juga aktivitas manusia yang meningkatkan kadar dopamin ini, Pak. Misalnya, kayak lo lagi ngerokok, nonton bokep, atau mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Tentu dalam keadaan dan reaksi yang berbeda. Makanya ketika semua orang merasakan yang namanya jatuh cinta atau memulai suatu hubungan, itu akan merasakan kebahagiaan yang sangat nyaman, seolah-olah kedepannya itu tidak terjadi apa-apa, dan merasa semuanya ya akan baik-baik saja. Nah, seiring berjalannya waktu, semakin lo dekat, semakin lo dalam menjalani hubungan, semakin lo lebih intens dalam menjalani hubungan, lo akan merasakan kenyamanan yang lebih, lo akan merasakan keterikatan yang berbeda, dan lo akan merasakan ketergantungan yang lain. Dan penyebab itu semua adalah dua hormon yang namanya oksitoksin dan aferosin. Kedua hormon ini mengirimkan rasa percaya diri, dukungan sosial, dan kasih sayang. Produksi oksitoksin ini ujungnya akan menjadi penghambat hormon stres. Oksitoksin juga berkembang dengan ikatan yang erat dengan pertemanan dan keluarga. Itulah kenapa ketika lo lagi dalam masalah di hidup lo atau pekerjaan lo, semua itu akan terasa jauh lebih ringan ketika lo dekat dengan keluarga lo, ketika lo dekat dengan teman-teman lo, orang tersayang menurut lo, salah satunya pasangan lo tadi. Makanya nggak heran setiap orang yang punya pasangan, dia akan menghabiskan waktunya bersama pasangannya ketika dia mendapatkan masalah, problem yang membuat hidup dia menjadi tidak produktif. Itulah pentingnya orang-orang terdekat kita, keluarga, teman, kerabat, bahkan pasangan kita sendiri. Dan lo akan menjadi lebih rileks dalam menghadapi semua masalah itu dan mencari solusi dari masalah itu. Nah, balik lagi ke VTI tadi, dopamin yang diproduksi ini ternyata dapat menimbulkan dampak negatif dari bagian otak yang lain, Pak, yaitu prefrontal cortex yang bertanggung jawab pada kemampuan kognitif. Jadi masuk akal kan? Kalau lagi jatuh cinta, lo akan merasakan hal yang sulit dalam menggunakan akal sehat. Makanya bisa dibilang, kalau lo belum merasa bego, berarti lo belum merasakan jatuh cinta yang sebenarnya. Nah, selain juga berpengaruh pada prefrontal cortex, dopamin juga berperan dalam penipisan organ lain, namanya hormon serotonin. Serotonin yang menipis ini akan berdampak pada mood yang kurang stabil, kecemasan, gangguan makan, bahkan perasaan yang obsesif. Dan ketika manusia sudah merasakan perasaan obsesif ini, itu kita bisa dibuat benar-benar menjadi buta, Pak. Sampai kita membenarkan hal yang salah dan menghiraukan hal-hal yang seharusnya sudah menjadi refleks dalam hubungan kita. Lalu ketika lo patah hati, ketika lo sakit hati, ketika lo dikecewakan, ketika lo ditinggal, maka lo akan merasakan rasa sakit yang dimana itu akan mengaktifkan bagian otak yang namanya insular cortex.
Karena bagian otak yang bernama insular cortex lah yang akan mengaktifkan rasa sakit ini, Pak. Dia yang memproses rasa sakit itu. Dan ketika itu sudah aktif, maka lo akan merasakan perasaan yang sangat tidak nyaman sama sekali. Lo akan merasakan kewalahan, lo akan merasakan kegalauan, bahkan lo akan merasakan kegusaran. Bahkan ketika semua rasa ketidaknyamanan ini lo rasakan, lo akhirnya akan mengenang kembali memori-memori yang meningkatkan dopamin lo dulu, Pak. Kayak misalnya awal pertemuan lo dengan mantan lo dulu, awal kenalan lo dengan mantan lo dulu, awal PDKT lo dengan mantan lo dulu, bagaimana perlakuan dia terhadap lo. Hingga akhirnya ketika lo merasakan kerinduan tersebut, kinerja VTI itu akan meningkat kembali. Dan dia akan menuntut dopamin lagi dan lagi. Dan itu tuh akan menimbulkan dampak yang sangat tidak nyaman. Ketidaknyamanan yang akan lo rasain kepada tubuh lo sendiri. Nah, disinilah titik krusialnya, Pak. Saat aktivitas VTI lo meningkat, rasa rindu itu muncul lagi ketika lo disakitin sekalipun. Lo akan merasakan sedikit saja perlakuan baik dari orang yang udah biasa menyakitin lo. Akhirnya lo akan membuat alasan-alasan yang sangat tidak masuk akal. Misalnya kayak yang ngertiin lo tuh cuman dia, mungkin gue yang salah, mungkin gue yang kurang baik, terus kalau bukan dia siapa lagi, terus kalau bukan gue siapa lagi, gitu. Mungkin gue harus sedikit bersabar dan lain sebagainya. Sampai pada akhirnya lo berada di titik semua orang bilang kalau you can fix someone, dan you keep trying hingga semakin menyakitkan. Akhirnya lo terjebak dalam siklus yang berulang. Itulah kenapa untuk lepas dari hubungan yang toksik itu sangat-sangat susah, Pak. Sama halnya kayak lo mencoba lepas dari yang namanya ketergantungan rokok, narkoba, atau obat-obatan terlarang tadi. Makanya ketika ada orang yang lagi dalam atau lagi di fase hubungan toksik, lo nggak bisa ngejudge segampang gitu. Ya kalau lo peduli ya lo coba bantu. Lo bantu dia cari distraksi, lo bantu dia cari kenyamanan, dan lo bantu dia mencari ketenangan. Karena memang gak gampang, coy. Ada prosesnya. Dan semua itu tuh tidak akan pernah berhasil tanpa tekad yang kuat. Karena balik lagi, semua ini tuh berdasarkan standar pribadi seseorang atau moralitas seseorang. Tapi karena reaksi biokimiawi yang ada dalam tubuh kita. Nah, berita baiknya adalah otak kita ini didesain dengan sangat luar biasa, Pak. Dia selalu dirancang untuk bertahan hidup dan selalu dirancang untuk bisa beradaptasi. Jadi ketika lo bisa melewati masa-masa ini, maka otak lo akan berfungsi dengan normal dan seutuhnya. Dan yang lo perlu lakukan adalah hanya bisa bersabar dan menikmati rasa itu. Dan langkah pertama yang harus lo lakukan adalah lo nggak bisa denial terus-terusan, Pak. Lo harus sadar kalau lo berada di lini masalah yang bukan masalah yang kecil, dan ini masalah yang besar gitu. Artinya lo nggak akan pernah ketemu solusi kalau lo sendiri aja gagal dalam mengidentifikasi masalah tersebut. Gimana lo mau cari solusinya gitu. Jadi ya terima rasa sakit itu, nikmati rasa sakit itu, isi waktu lo dengan hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang membuat lo tenang, hal-hal yang membuat lo nyaman. Entah itu menghabiskan waktu dengan orang-orang terdekat lo, menghabiskan waktu dengan keluarga lo, teman-teman lo, kerabat lo, menjalani hobi lo, atau bahkan beribadah. Kalau misalkan beribadah bisa buat lo tenang, kenapa enggak? Dan gue selalu percaya tidak ada badai yang tidak akan usai. Cepat atau lambat luka itu akan mengering walau bekasnya masih. Artinya ya mungkin meninggalkan bekas, tapi kan tidak lagi menyakitkan. Selama hari itu ada dan akan datang, Pak. Oke, mungkin itu aja pembahasan gue dari mulai episode 1 sampai episode 2 mengenai kenapa sih kalau orang kalau jatuh cinta itu akan merasakan rasa yang seperti itu tadi. Ya, gue harap semoga konten ini bermanfaat, bukan cuma buat teman-teman juga, tapi juga buat diri gue sendiri. Oke, gue Adi Haryansa. Let's say, sampai ketemu lagi di konten selanjutnya. See you.